Semakin cerdas seseorang, semakin dekat pula orang tersebut ada di ambang kegilaan. Sama kayak para karakter anime manga yang bakal gue sebutin di sini. Nah, buat lu yang minat sama merchandise distrik anime, silakan lu bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. Karena itu tuh jadi sebuah bentuk support juga demi ngejaga kelangsungan channel distrik anime. Nomor 1, Mayuri Kurotsuchi dari cerita Bleach. Merupakan kapten dari divisi 12 Soul Society yang sekaligus bagian dari divisi R&D yang punya tugas ngelakuin penelitian sampai ngembangin inovasi baru di bidang teknologi. Sebagai kapten, anak buahnya sendiri malah ngerasa takut banget ke si Kurotsuchi karena kegilaannya terhadap eksperimen. Bahkan doi sampai ngemodifikasi tubuhnya terus ngerubah Janpakutonya secara paksa. Parahnya lagi, tuh orang pernah ngejadiin anak buahnya bom berjalan. Nomor 2, Hanjijo dari cerita Shingeki no Kyojin. Pemimpin dari Regu 4 yang secara khusus bergerak di bidang penemuan sama penelitian demi nunjang alat serta informasi buat kelangsungan hidup umat manusia di tengah peperangan ngelawan Titan. Si Hanji ini punya obsesi yang kagak kekontrol kalau udah masuk urusan soal Titan. Bahkan si Eren pun ngerasa geli sama takut kalau seandainya ngelakuin eksperimen bareng si Hanji. Pernah juga tuh orang sampai ngasih nama 2 Titan yang berhasil ditangkap hidup-hidup dan ngeperlakuin mereka kayak temen. Tapi di sisi lain, berkat obsesinya itu pula tercipta penemuan-penemuan baru buat ngelawan monster raksasa tersebut. Nomor 3, Okabe Rintaro dari cerita Steins Gate. I am math scientist. It's so cool. Hai, nandesu? Nyatain dirinya sendiri sebagai seorang ilmuwan gila atau mad scientist. Bernama lain Hoin Kyoma, seorang ilmuwan independen yang berhasil nyiptain mesin waktu di dalam kos-kosan kecilnya bareng 2 anggota ilmuwan yang lain. Sayangnya dengan terciptanya mesin waktu tersebut malah datang berbagai masalah yang luar biasa gede. Bahkan sampai ngelibatin agen rahasia dari berbagai negara yang ngeperbutin tuh mesin waktu. Nah, si Rintaro sendiri udah beberapa kali doi ngelihat berbagai garis waktu di mana orang-orang yang doi sayang mati akibat konflik ini. Nomor 4, Shaw Tucker dari cerita Full Metal Alchemist Brotherhood. Oke, kalau masalah otak, nih orang emang jenius. Hanya ya moralnya bobrok banget. Gini, dulu cuma buat diakuin sebagai ilmuwan aman negara, si Tucker sampai ngorbanin istrinya sendiri dirubah jadi monster. Selang beberapa tahun, pas doi udah mentok kagak punya temuan baru, terus kontrak alkemis negaranya bentar lagi mau habis, nih manusia ngelakuin eksperimen dengan ngegabungin tubuh anaknya sendiri yang bernama Nina sama anjing peliharaannya, yang kemudian berubah jadi chimera anjing yang bisa ngomong bahasa manusia. Ya, dekita yo. Kanseihin da. Jingo o rikai suru kimera da. Nomor 5, Orochimaru dari cerita Naruto. Sa tobidashite irashshai. Hachimi.
Manusia yang keobsesi banget sama kehidupan yang abadi sama awet muda. Nih orang sampai ngembangin jutsu terlarangnya sendiri, di mana doi bisa ngambil alih tubuh siapapun yang udah si Orochimaru kasih tanda cupang. Karena ambisinya itu pula, mata hati doi udah merem. Bahkan pernah orok-orok yang baru lahir di rumah sakit Konoha, si Orochimaru culikin atau supaya bisa dijadiin bahan eksperimen buat digabungin sama sel Hashirama. Sadisnya, presentasi keberhasilan eksperimen ini tuh kecil banget. Alhasil, para orok itu mati secara sia-sia. 逆にダメね。子供じゃ体力もなく耐えきれないわ。ここはもう閉鎖するしかないわね。 Nomor 6, Frankenstein dari cerita Soul Eater. それがあなたの狂気の使い道ね。Punya fetis ngebedah tubuh manusia. Di badannya sendiri bahkan banyak banget bekas jahitan. Berhubung sedari bocah, nih orang demen banget ngejadiin tubuhnya sendiri bahan buat dibedah. Terus pernah juga si Stan ngejadiin temennya kelinci percobaan. Pas temennya itu lagi pules molor. Doi kagak pernah peduli sama makhluk hidup. Selama mereka punya daging sama darah, tuh orang bakal ngejadiin mereka buat bahan dibedah. Nomor 7, Senku Ishigami dari cerita Dr. Stone. 頭がツンツンに元からツンツンだかな。どういう仕組みなのだそれは。 Buat kasus si Senku, konotasi gila di sini bukan hal negatif. Tapi si Senku tuh gila banget pengetahuannya sebagai seorang ilmuwan. Hidup di zaman batu setelah semua teknologi yang ada di dunia diriset lagi. Gara-gara fenomena perubahan makhluk hidup jadi batu. Si Senku ini berulang kali berhasil nyiptain ulang berbagai teknologi canggih dari era sebelum apokalips. Dari nol dengan bahan-bahan seadanya. Nomor 8, Vegapunk dari cerita One Piece. 開発者は政府の天才科学者ドクター・ベガパンク世界最大の頭脳を持つ男 Seorang ilmuwan yang udah jadi kaki tangan kepercayaan pemerintah dunia buat nyiptain berbagai teknologi canggih sampai senjata pemusnah massal macam robot Vasipista. Sejauh ini penampakan dari si Vegapunk tuh sebenarnya sama sekali belum dikasih lihat, cuma siluet sama ciptaannya doang. Si Franky juga berhasil ngemodifikasi bodinya sampai jadi lebih kuat gara-gara blueprint yang ditinggalin si Vegapunk di kampung halamannya. Oh, Kaizoku Mark. Nomor 9, The Doctor dari cerita Hellsing. 中途半端にするなよ。グールになられてもそのなんだ困る。 Salah satu ilmuwan dari organisasi Millennium yang ada di bawah perintah langsung Partai Nazi. Nih orang diceritain sebagai sosok ilmuwan yang cerdas banget. Bukti dari hal itu adalah karya ciptaannya yang berupa pasukan khusus manusia serigala. Selain itu, dokter ini juga bisa nyiptain sama ngelatih vampir buatan. Karena penelitiannya tersebut, Nazi sampai punya 1000 tentara vampir juga. Nomor 10, Dr. Gero dari cerita Dragon Ball. これだけ言ってもわからんか。成長すんじゃない。 Karakter underrated di Dragon Ball Universe, yang padahal Doi ini berjasa banget nyiptain 2 petarung kuat yang kemudian jadi bagian dari tim yang ngebela Semesta 7 di pertarungan antar alam semesta, yaitu si Android 17 sama 18. Sebagai android, ciptanya ini punya stamina yang kagak terbatas, terus bisa secara konstan nembakin energi selama tubuh mereka kagak hancur. Dan kehebatan androidnya itu makin terbukti setelah si Android 17 bisa bertahan sampai akhir pertarungan dan jadi pemenangnya. 私は貴様を救った。 あ
Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen request, jangan lupa pakai kata request, supaya nanti gue gampang nyari komenan lu nya. Nah, terus buat lo yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan lu bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gue, sorry kalau salah kata. Bye!